البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana terakhir kita ambil adalah seputar jenis kekufuran yang tidak sampai pelakunya keluar dari agama Islam, yaitu kufrun asghar, kekufuran yang kecil. Karena secara globalnya sudah kami sebutkan bahwasannya kekufuran terbagi menjadi dua, kufrun akbar sama kufrun asghar. Kekufuran yang besar dan kekufuran yang kecil. Sebagaimana pembagian syirik, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Nah, ini sekarang kita memasuki pada jenis-jenis daripada apa? 6 kufrun asghar, kekufuran yang tidak sampai pelakunya keluar daripada agama Islam. Kita lanjutkan. Kemarin adalah kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah, kekufuran yang bentuknya apa? Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur, tidak menggunakan pada tempatnya, tidak menyalurkan kepada haknya atau yang semisalnya. Intinya kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk kekufuran yang tidak sampai pelakunya keluar dari agama Islam. Namun walaupun demikian kita harus menghindari dan menjauhinya, bukan berarti kita boleh melakukannya. Kita lihat qala syarih asbahullah, walakin laysa man qama bihi syu'batan min syu'abil kufri yasiru kafiran al-kufral mutlaq. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi bukan berarti orang yang melakukan salah satu cabang daripada cabang-cabang kekufuran kemudian dikafirkan secara sempurna, enggak seperti itu. Kenapa enggak seperti itu barakallahu fikum? Karena di sana ada yang dikenal dengan apa barakallahu fikum? Penghalang-penghalang untuk seseorang dikafirkan. Jadi jangan sembarangan kita mengkafirkan orang ya. Si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan fasik, si fulan mubtadi', si fulan hizbi atau yang semisalnya, jangan sembarangan. Namun upayakan semuanya ada apa? Ada hujjah, argumen dan juga bukti serta burhan yang nyata. Tidak boleh sembarangan menuduh atau memvonis saudara kita sebagai kafir atau yang semisalnya. Kenapa? Karena kalau seandainya enggak punya bukti, nah maka orang yang mengatakan kepada si fulan, ya fulan atau si fulan kafir itu nanti kembali kepada orang yang mengatakan itu sendiri. Kalau seandainya enggak ada buktinya. Paham maksudnya ya? Jadi ketika antum atau kita memvonis si fulan kafir, ternyata enggak punya bukti, enggak punya argumen juga, hanya tuduhan saja, itu nanti kembali kepada orang yang menuduhkan tadi. Paham? Jadi jangan sembarangan kita di dalam memvonis, karena di sana ada beberapa faktor yang apa? Yang seseorang tidak bisa dikafirkan. Pertama diantaranya al-jahl, karena bodoh. Jadi karena bodoh, ada kebodohan, enggak bisa antum kafirkan langsung. Antum masuk ke kampung-kampung itu ya, melihat ada orang melakukan kesyirikan, ada yang minta kepada pepohonan, langsung antum kafirkan. Jangan, dicek dulu. Mungkin karena dia bodoh, enggak tahu ilmunya, enggak tahu syariat yang benar. Jangan sembarangan, Pak, Bapak ini kafir, Pak. Nah, hati-hati. Nanti bisa dipukulin antum. Paham ya? Tapi dilihat dulu, diperhatikan sebabnya kenapa dia melakukan kesyirikan tadi itu. Apakah sebabnya karena dia itu bodoh atau ada faktor-faktor yang lain? Mahum ya? Oleh karena itu, ketika kita memvonis secara global, secara umum, itu lebih selamat daripada memvonis secara per individu. Maksudnya bagaimana? Karena kalau global, setiap orang kafir di neraka, setiap orang musyrik di neraka, kan gitu. Nah, itu secara global umum tanpa menyebutkan per individu. Mafhum? Karena di dalam vonis si fulan termasuk penduduk surga, si fulan termasuk penduduk neraka, itu enggak boleh sembarangan. Harus dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jadi misalkan si fulan pasti masuk neraka, itu boleh kalau ada dalilnya.
Seperti misalkan Abu Lahab. Pasti di neraka enggak? Pasti, enggak boleh ragu. Paham ya? Karena ada dalilnya. Seperti Uqasyah bin Mihsan, penduduk surga bukan? Naam, karena ada dalilnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk memvonis secara per individu, nah barakallahu fikum, dilihat dulu. Paham ya? Kalau enggak ada dalilnya dilihat dulu. Ada enggak tanda-tanda yang mengharuskan untuk dia divonis? Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Setiap orang mukmin di surga, boleh? Pastikan boleh karena mukmin umum. Paham ya? Tapi kalau untuk per individu, misalkan ada saudara kita Ahlus Sunnah meninggal dunia, pasti dia masuk surga. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kita berharap semoga dia masuk surga. Mafhum seperti itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Kemudian faktor yang kedua selain al-jahl apa lagi? An-nisyan. Mungkin dia mengucapkan karena lupa, bukan karena kesengajaan. Allah Taala itu enggak ada. Nah, itu ucapan kekufuran enggak? Ucapan kekufuran, tapi kalau orang yang mengucapkan karena lupa, enggak bisa dikafirkan. Yang ketiga, al-ikrah, paksaan. Mungkin dia mengucapkan seperti itu, Allah Taala itu enggak ada, ucapan kekufuran dan pelakunya seharusnya kafir gitu ya. Tapi dilihat dulu, dia mengucapkan kenapa? Sengaja atau tidak? Ternyata dipaksa. Enggak boleh dikafirkan. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat, khata', kekeliruan. Al-khata' ya. Nah, barakallahu fikum, al-khata' kekeliruan itu juga tidak bisa, Pak. Tidak bisa langsung kita memvonis si fulan kafir. Contohnya banyak, kisahnya adalah kisah ketika ada orang yang waktu itu melakukan perjalanan dengan kendaraannya. Nah, barakallahu fikum, kemudian di atas kendaraannya itu ada makanannya, minumannya, perbekalannya intinya. Ternyata di tengah perjalanan hewan yang dia kendari tadi itu lari. Bayangkan, padahal semua makanan perbekalan di atasnya itu lari gitu. Akhirnya panik, bingung dia. Makan bagaimana makannya nih? Perbekalan semuanya di atas kendaraan tadi itu. Akhirnya tidak lama kemudian orang tadi berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba kendaraannya datang hewannya tadi. Senang enggak orangnya? Senang. Saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Terbalik. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena saking senangnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik enggak? Itu kalau ucapan itu disengaja, kafir orangnya. Tapi karena keliru enggak bisa dikafirkan. Mafhum ya? Itu diantaranya mawani'ut takfir, penghalang-penghalang nah barakallahu fikum untuk orang dikafirkan. Pertama al-jahl, kedua an-nisyan, ketiga al-ikrah, keempat al-khata'. Paham ya? Di sana masih ada faktor-faktor yang lain, cuman ini yang sering muncul dan nampak. Mafhum ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, jadi jangan sampai sembarangan langsung kita kafirkan, dilihat terlebih dahulu. Kata beliau, kama annahu laisa man qama bi syu'batan min syu'abil iman yasiru mu'minan al-iman al-mutlaq. Seperti itu pula, tidak setiap orang yang menegakkan cabang-cabang keimanan kemudian dikatakan mukmin sempurna imannya. Paham ya? Karena ada dua jenis, ada al-mu'minu, al-mu'min al-mutlaq, ada mutlaqul iman. Paham ya? Ada al-imanul mutlaq, ada mutlaqul iman. Bedakan ya. Kalau al-imanul mutlaq itu al-imanul kamil, iman yang sempurna. Tapi kalau mutlaqul iman itu aslul iman, punya dasar keimanan. Paham bedanya? Kalau mutlaqul iman itu dia punya dasar keimanan walaupun imannya tidak sempurna. Paham belum? Seperti pelaku dosa besar. Dia punya al-imanul mutlaq atau mutlaqul iman? Mutlaqul iman. Dia punya dasar keimanan tapi enggak sempurna. Mafhum? Kemudian ada yang dikenal dengan al-imanul mutlaq. Itu maknanya al-imanu al-kamil. Nah, kata beliau, seperti itu pula, tidak setiap orang yang mengerjakan cabang-cabang keimanan kemudian dikatakan dia beriman dengan iman yang sempurna. Mutlak ini berarti maknanya apa? Tam atau al-kamil. Naam barakallahu fikum wa farqun bainal kufri al-mu'arrab bil lam, dan beda antara kekufuran yang menggunakan apa? Ma'rifah dengan lam, tapi al-kufru dengan kufrun itu lain nanti. Al-kufru dengan kufrun. Kalau al-kufru ada alnya itu kan? Kalau kufrun enggak ada alnya. Paham ya? Nah, yang satunya ma'rifah, satunya nakirah kan itu. Kita lihat. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki al-kufnam al-kufra. Al-kufra apa? Wal kufri ya. Naam. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah.
Nah, artinya sesungguhnya pemisah antara seseorang, nah barakallahu fikum, yaitu antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat itu. Maksudnya barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat lain sebutkan bahwasanya apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi ikatan perjanjian, ikatan pemisah antara kita dengan orang-orang kufar adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan membangkang, nolak atau yang semisalnya, sungguh dia telah kafir. Nah, di situ kalau kita perhatikan lafadznya wal kufri. Ada alnya kan itu? Ada alnya. Wal kufri, nakirah atau ma'rifah itu? Ma'rifah, ada alnya. Wal kufri. Rawahu Muslimun. Nah, itu kalau seperti ini barakallahu fikum hafizakumullah, jelas-jelas kalau itu apa? Jelas-jelas di situ apa maknanya? Kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam atau bukan? Ayo na'am. Paham ya? Itu kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Karena apa? Karena pembatas atau pemisah di antaranya adalah salat tadi itu. Ninggalkan satu salat saja itu kalau sengaja terus-menerus dalam keadaan dia itu membangkang, menolak dan mengingkari, itu apa bisa terjatuh dalam kekufuran. Man taraka shalatal 'ashri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan satu salat asar saja, sungguh dia apa? Telah terhapus amalannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, hafidhu 'alas salawati wa salatul wusta. Nah, jagalah atas kalian salat-salat lima waktu dan salat wusta. Apa salat wusta? Salat asar. Karena harus benar-benar ditekankan karena banyak orang yang lalai dari salat asar ini. Kebanyakan mereka sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan perkara dunianya, akhirnya meninggalkan salat asar. Naam. Syahidnya di sini al-kufri pakai al. Rawahu Muslimun. Wa baina kufrin munakkarin fil isbat. Berbeda dengan apa? Kekufuran yang dinakirahkan di dalam bentuk konteks isbat, penetapan. Nah, fa hadza kufrun duna kufrin. Maka yang seperti ini yang bentuknya nakirah, dia kekufuran tapi di bawah kekufuran yang akbar. Kufrun asghar maksudnya ya. Jadi dia kufur asghar di bawah kufur akbar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kita lihat. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la targhabu an abaikum, faman raghiba an abi fahuwa kufrun, muttafaqun alaih. Artinya la targhabu an itu berarti benci. Kalau raghiba fi berarti cinta. Bedakan ya. Ada raghiba an sama raghiba fi, itu artinya beda itu. Walaupun dalam bahasa Arab seakan-akan sama, raghiba. Sama-sama raghiba, lihat dulu setelah raghiba apa. Kalau setelah raghiba kok an, itu benci artinya. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Artinya barang siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan termasuk bagian dari kami. Tapi kalau raghiba fi artinya cinta. Raghibtu fi fulan. Berarti aku cinta dengan si fulan, senang dengan si fulan, pakai fi. Ingat ya. Jadi faedahnya perhatian baik-baik. Raghiba an artinya benci. Raghiba fi artinya apa? Cinta atau senang. Ini dihafal ya. Dihafal. Nah, barakallahu fikum. Upayakan tercatat faedah yang penting ini karena terkadang untuk mengartikan butuh yang namanya pengalaman serta keterkaitan terhadap kalimat. La targhabu an abaikum, jangan sekali-kali kalian benci terhadap bapak-bapak kalian. Faman raghiba an abi, barang siapa yang benci terhadap bapaknya fahuwa kufrun, maka itu adalah kekufuran. Tapi apakah kekufuran mengeluarkan dari agama Islam? Tidak. Kekufuran kufur asghar. Mafhum? Ayo na'am. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih berarti hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim, sepakati oleh keduanya. Ila ghairi dzalika mimma jaa fil kitab was sunnah, dan yang lainnya yang datang di dalam Al-Qur'an was sunnah. Naam. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, dan Allah taala telah memberikan sebuah permisalan dengan sebuah kampung, sebuah desa yang semula tentram, tenang, aman. Fahada misal, maka yang seperti ini seperti uridu bihi ahlul Makkah, yang diinginkan dengannya, nah barakallahu fiikum, atau urida bihi ahlul Makkah, atau yang diinginkan dengannya adalah penduduk Makkah. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fiikum, yang diinginkan dengan ayat ini adalah waktu itu ditunjukkan kepada ahlul Makkah, penduduk Makkah. Fa innaha kanat aminatan mutmainnatan mustaqirratan. Karena waktu itu, nah barakallahu fikum, memang Allah taala jadikan kota Makkah tersebut adalah kota yang aman, tenang, tentram,
untuk tinggal pun enak. Yatakhattafu an-nas min hauliha wa min dakhaliha wa man dakhalaha kana aminan la yakhaf. Maksudnya manusia itu berdatangan dari mana-mana. Dari sekelilingnya mereka berdatangan ke situ. Nah, dan juga tinggal di sekelilingnya. Dan orang yang masuk ke kota Makkah maka dia dijamin keamanan, tidak perlu takut lagi. Hingga saat ini barakallahu fikum kalau dikenal dengan Haramain, nah Makkah dan Madinah, itu biasanya orang-orang yang misalkan dia mencuri atau merampok seharusnya dapat hukuman secara syariat mungkin dipotong tangannya. Kalau lari ke Haramain, itu biasanya sebagian mereka pihak-pihak yang ingin menegakkan itu didesak dulu agar mereka keluar dari Haramain baru ditegakkan hudud. Paham ya? Sebagian mereka seperti itu. Kalau yang misalkan di luar Haramain kemudian melakukan kejadian barakallahu fikum keonaran atau kejahatan di tanah Haramain misalkan. Nah, dibikin sempit bagaimana caranya dia keluar baru ditegakkan hudud, ditegakkan hukum-hukumnya. Walaupun aslinya kalau barakallahu fikum hafizakumullah memang mereka berbuat keonaran kejahatan di tanah Haramain itu ya berhak karena mereka telah melanggar hurumatillah kan itu. Melanggar perkara-perkara yang Allah Taala haramkan, tidak boleh membuat keonaran, tidak boleh membuat kekacauan. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Yang jelas, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, na'am Makkah al-Mukarramah, na'am barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di dalamnya, itu memang na'am Allah Subhanahu wa taala berikan dalam keadaan waktu itu na'am tenang, aman, tentram atau yang semisalnya. Ya'tiha rizquha raghadan, datang rezekinya pada kampung tersebut raghadan ay hani'an sahlan, mudah secara mengalir istilahnya gitu. Nah, dalam artian rezekinya banyak sekali melimpah, datang dari berbagai macam jenis dan juga datang dari berbagai tempat, min kulli makan, dari seluruh tempat. Fa kafarat bi ni'matillah. Perhatikan ini sebabnya. Akhirnya penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah taala. Ai jahadat ala Allahi 'alaiha. Ala itu adalah ni'am artinya. Mereka itu kufur, menentang terhadap ala ai ni'ma. Jadi mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan padanya. Mafhum? Ayo na'am. Wa a'dhamuha 'ala tafsiri man fassaraha bi Makkah. Sambungannya bukan itu? Ya kan? Wa a'dhamuha 'ala tafsiri man fassaraha bi Makkah. Naam bi'satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim, dan juga yang paling besarnya yaitu barakallahu fikum tafsir atau orang-orang yang menafsirkan bahwasannya itu adalah kota Mekkah adalah adalah ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Namun ternyata mereka tidak mengindahkan. Paham ya? Padahal harus diutus di tengah-tengah mereka di Mekkah. Tapi justru mereka? Mereka kufur, memusuhinya, menuduh, menghina, mengejek, dan bahkan mereka berencana untuk membunuhnya. Akhirnya setelah hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Paham ya? Jadi semula kenikmatan yang Allah Taala berikan di antaranya adalah ini. Di kota Makkah, barakallahu fikum dilahirkan seorang nabi dan rasul, itu Nabi Muhammad SAW. Namun penduduknya mereka bagaimana? Orang-orang kafir Quraisy bagaimana? Memusuhi, bahkan menyiksa sebagian para sahabat yang masuk Islam. Barakallahu fikum hingga ada salah satu keluarga yang disiksa itu, keluarganya siapa? Ammar bin Yasir. Ammarnya disiksa, Yasirnya disiksa, Ummu Ammar ibunya disiksa juga. Paham ya? Barakallahu fikum itu kejadian waktu di Makkah. Jadi mereka tidak bersyukur. Justru mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa adzaqahu Allahu libasal ju'. Akhirnya Allah Ta'ala mengadab mereka, menghukum mereka dengan pakaian kelaparan. Faqahatu sab'a sinin, akhirnya mereka mengalami paceklik. Paceklik itu semacam kemarau panjang. Ya, kurang lebih selama 7 tahun, bayangkan. 7 tahun lama sekali ya. Barakallahu fikum, karena di Arab sana barakallahu fikum itu seringnya yang ana rasakan di sana itu bisa dikatakan setahun itu biasanya hujan 2 kali. Paham ya? 6 setahun itu hujannya 2 kali aja, tapi sekali hujan banjir gitu ya. Banyak juga. Barakallahu fikum, memang seperti itu. Karena kebanyakan di Yaman sana, di Arab yang bagian Yaman ya, mungkin bagian Arab Saudi yang masih pelosok-pelosok itu bangunannya dari tanah. Bangunannya dari tanah. Jadi kalau misalkan Allah Ta'ala berikan hujan tiap hari mungkin aja ya roboh rumah-rumah itu.
Tapi memang termasuk hikmahnya Allah Ta'ala memberikan hujan dalam setahun cuma 2 kali. Orang lebihnya 2 kali. Oleh karena itu rumah tetap kokoh. Tanah nggak sembarangan, bukan nggak ada batako nggak ada. Tanah. Namun kalau kita lihat, ternyata tanah itu lebih apa? Bisa dikatakan lebih aman di dalam peperangan. Paham ya? Karena peluru-peluru yang masuk ke tanah itu nggak bisa langsung tembus. Dia cuman memutar aja, berputar, berhenti. Tapi yang batako, yang batu bata itu ambrol semua. Paham ya? Ya mungkin itu semuanya dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hujan barakallahu fikum hafizakumullah, rumah-rumah itu ya biasa aja. Karena hujannya setahun 2 kali tadi itu. Paham ya? Ya itu nanti kalau antum mau mencoba dan membuktikan bisa ke sana sendiri. Nah, barakallahu fikum. Naam, ya suatu ketika ada rezeki bisa ke sana. Yang jelas di sana itu musimnya ada 2, musim panas, musim dingin. Kalau kita kan dikenal dengan musim mu'tadil, pertengahan di sini. Ada dingin, ada panas, ada kadang sejuk, enak, ya enggak? Kalau sana itu kalau panas sekali. Dingin sekali. Seperti itu. Ya, yang jelas itu semuanya di balik itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar apa? Barakallahu fikum, sekedar menjelaskan bahwasanya ketika mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya Allah telah timpakan kepada mereka paceklik yang panjang ini. Kemarau yang panjang sampai 7 tahun, bayangkan. Allahu musta'an. Wal khauf ay bisarayan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushihi, dan juga rasa takut, yaitu dengan apa? Banyak orang-orang yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentara-tentaranya. Naam, karena apa? Karena barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, di antaranya apa? Mereka berbuat jahat. Berbuat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka intinya kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan, di antaranya dengan apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya? Mas berarti artikannya? Nah, bisa juga ya, na'am ahsan. Jadi barakallahu fikum, mereka diuji dengan atau mereka dihukum dengan sebuah ujian yang sangat berat, di antaranya apa? Didatangkan paceklik selama 7 tahun dan juga rasa takut, rasa yang tidak tenang dan tidak nyaman. Nah, dengan didatangkannya tentara-tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukannya. Nah, karena memang banyak mereka yang kufur. Nah, walaupun istilahnya tidak lama kemudian istilahnya Allah Taala perintahkan Rasulullah agar hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita lihat bima kanu yasnaun, sebabnya kenapa? Dengan sebab karena perbuatan mereka sendiri. Ai bisababi sani'ihim wa baghihim wa takdzibihim ar-rasulah. Dengan sebab apa? Perbuatan mereka, zalimnya mereka, pendustaan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sebabnya. Allahul musta'an. Kita tutup yang terakhir di sini. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi waktu itu semula Makkah dalam keadaan tenang, tentram, rezeki dari mana-mana. Nah, ketika dengan adanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, justru mereka enggak mengindahkan, tidak menerima dakwahnya, menghina, mencaci, memaki, menuduh. Terkadang Rasulullah dituduh dengan apa? Kahin, tukang dukun, penyair, orang gila atau yang semisalnya. Paham ya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian-ujian tadi itu. Naam, Allahu musta'an. Fa'ala tafsiri man ja'ala hadhil ayah fi ahli Makkah yakunul kufru huna kufran akbar. Maka berdasarkan penafsiran orang yang menjadikan di dalam ayat ini adalah penduduk Makkah, maka kekufuran di sini adalah kufur akbar. Mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menganut agama Islam. Yang berarti menunjukkan mereka kufur akbar. Paham ya? Nah, seperti kufurnya Abu Jahal atau Abu Lahab atau yang semisalnya. Naam. Wa ala qauli man yaj'aluha qaryatan ghairu mu'ayyanah. Adapun berdasarkan ucapan ahli tafsir yang menjadikan itu maksudnya adalah salah satu kampung dari kampung-kampung yang tidak ditentukan, yakunul kufru huna kufran asghar ka ghairihi, maka menjadilah kekufuran di sini maknanya adalah kufur asghar, kufur yang kecil seperti yang lainnya, min anwa'il kufril asghar, dari jenis-jenis kekufuran yang kecil, kama taqaddam. Jadi dilihat penafsirannya. Nah, cara menjabarkannya, lihat rinciannya. Maksudnya yang diinginkan dengan qaryah tersebut apakah penduduk Mekah atau kampung yang ada. Seperti sekarang kita kenal kampung ya, ada kampung atau kampung-kampung yang ada. Nah, itu kalau seandainya kampung tertentu, bukan tertentu, kampung yang umum gitu, maka kekufurannya adalah kufur asghar. Tapi kalau yang dimaksud adalah penduduk Mekah yang waktu itu tidak menerima dakwahnya Rasulullah, kufur terhadap Rasulullah, tidak mau mengenal agama Islam, kufurnya kufur apa?
akbaran itu na'am. Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, falyahdhar al-aqilu min kufri ni'matillah. Maka hendaknya orang yang berakal berhati-hati dari kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Li alla yahilla alaihi ma halla bihim, agar tidak menimpa atasnya perkara-perkara yang telah menimpa diri mereka. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah insyaallah taala. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki jenis-jenis an-nifaq, yaitu kemunafikan biidznillah subhanahu wa taala. Dan sudah kami jelaskan secara global yang namanya nifaq ada dua jenis, nifaq apa dan apa? Dan nam asan, nifaq i'tiqadi sama nifaq amali. Na'am, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.